Juliana, Angela Hana, Anissa, Cica, Daves, Siti Nuraini, Tiara, Tri Cynthia, Jia, Gray Balsen. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tak perlu apa? Tak perlu menunggu hebat untuk berani memulai. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakin di bawah mimpi-mimpi dua terhebat. Oke, anak-anak, Ibu akan mulai menyampaikan materi mengenai laporan keuangan. Kita lihat PPT berikutnya. Nah, sekarang kita ke soal pemantik dulu ya. Di Kahoot, silakan masuk dengan menggunakan kode ini. Oke, mulai. Baca soalnya, langsung jawab di HP kamu. Soalnya ini jawaban ini. Paling teratas. Sekarang nomor 2. Siapa tuh? Paling di atas? Aduh. Wah. Gina ya? Ya. Oke. Cuma 20 detik waktunya. Cium. Masih. Siapa tuh? Yang pertama ya. Mana di sini? Ada coklat ibunya. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya ya. Baik, ke PPT-nya tadi tentang laporan keuangan ya. Oke, keamanan sudah. Selanjutnya adalah cara membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akumulasi. Ini kompetisi dasarnya membuat laporan keuangan perusahaan jasa ya. Nanti semester 2 perusahaan dagang. Kemudian peta konsep, ini laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Tetapi yang akan Ibu bahas sekarang ini hanya laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan neraca. Oke, lanjut. Oke. Tujuan pembelajarannya
menjelaskan pengertian laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan. Yang kelima, menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Yang keenam, mempresentasikan penyusunan laporan keuangan. Jadi di sini di tujuan pembelajaran nomor ke-6 nanti kalian harus mempresentasikannya ya. Ya. Oke, lanjut. Pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, laporan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan selama suatu periode. Ini laporan laba rugi pada sebuah perusahaan harus dikerjakan karena kita akan melihat bagaimana perusahaan tersebut apakah sehat atau tidak. Nah, sehatnya itu kalau laba ada. Kalau perusahaan itu tidak sehat berarti banyak merugi gitu ya. Oke, selanjutnya rumus laporan laba rugi ini yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Nah, jika hasilnya plus maka perusahaan laba. Jika hasilnya min maka perusahaan menjadi rugi. Oke, selanjutnya laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, yaitu laporan yang berisi tentang perubahan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau pengurangan kekayaan selama periode tertentu. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal akhir, modal awal ditambah laba dikurangi privilege. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi triple. Triple itu adalah pengambilan pribadi itu dari seorang pengusaha itu. Kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan baik aset, liabilitas maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, rumus neraca itu sangat aktiva harus sama dengan pasifa. Nah, di mana pasifa itu adalah utang ditambah modal. Oke, selanjutnya contoh membuat laporan keuangan. Oke, nah ini adalah ada contoh laporan keuangan. Di sini di kas. Ini asalnya dari persamaan dasar akuntansi yang minggu kemarin Ibu sudah bahas ya. Jadi kita akan ke laporan laba rugi. Ini yang pertama adalah yang 10 juta itu adalah modal awal Pak Baharudin atau investasi awal. Kemudian ada menyewa gedung beban sewa ini 60 juta ini. Kemudian selanjutnya ini ada pemasukan juga. Ada dijumlahkan antara 10 juta dikurangi 10 juta dikurangi 60 juta yaitu 9.940 karena nanti ada beban-beban itu dikurangi. Kemudian yang 9.940 ada pemasukan 1.600.000 yaitu pendapatan servis. Maka di sini kas bertambah jadi 11.540. Di sini juga harus. Kemudian tangga ini ada beban bayar listrik dan air yaitu 200.000. Maka yang modalnya yang kasih dikurangi ini. Nah, kemudian ini kan dikurangi ini hasil sekian ya 9.340. Kemudian mendapatkan juga nih pendapatan servis tapi dari hutang. Jadi yang servis itu asalnya hutang mau dibayar sama ditaruh di hutang di sini 750. Maka dia akan menjadi bertambah ya kan. Jadi asalnya kan 1 juta, kemudian baru dibayar 250. Ini ditambah 250 yang kilo ini masih dalam hutang. Jadi bertambah jadi 11.090.000. Kemudian ini keterangannya Pride Tuan Baharudin. Freeport Tuan Baharudin mengambil uang 100.000, maka dia akan berkurang menjadi 11.490.000. Kemudian dibayar beban gaji
beban telepon selama banyak 375.000, maka dikurangi hasilnya 11.115. Kemudian juga ada beban penyusutan nih di sini 50.000. Ini juga nanti mengurangi daripada kas, sehingga pendapatan servis di akhir bulan antara harta, ini harta nih, harta itu terdiri kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan harus sama jumlahnya dengan utang ditambah modal. Oke, kita lanjut. Nah, ini laporan rugi labanya. Tadi kan disebutkan pendapatannya itu adalah dijumlahkan dari sini. Ini pendapatannya kan dijumlahkan nih. Ini pendapatan. Mana lagi pendapatan? Ini pendapatan, ya kan? Dijumlahkan. Oke, hasilnya sekian 3.850.000. Kemudian beban listrik dan air. Di sini tadi mana beban listrik? Ah, ini 200 ya kan? Nah, kita taruh di sini. Beban di sini ini. Kemudian beban gaji. Sama beban gaji ini dari sini 300 ya? Ya. Oke, taruh di sini. Nah, kemudian beban telepon. Oke, beban telepon tadi 75.000 ya? Ya. Taruh di sini di beban-beban. Jadi yang tadi di tabel yang ada beban ini simpan di sini. Oke. Kemudian beban-beban ini dijumlahkan, potong. Ini dikurangi ini nanti hasilnya sekian, potong ini. Ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya perubahan modal. Modal awalnya 10 juta ya dari sini nih. Nah, ini modal awal ini. Oke, 10.500.000. Taruh di situ. Laba bersih yang tadi sudah kepotong itu yang sudah dijumlahkan hasilnya 3.075.000. Tadi preferred Tuan Baharudin 100.000 ya. Jadi ini dijumlahkan dengan ini dikurangi preferred hasilnya 13 juta. Jadi modal pada bulan Agustus itu 13.475.000. Oke. Selanjutnya ini neraca. Nah, pada neraca aktiva dan pasifa jumlahnya harus sama. Nah, tadi kas. Nah, ini semuanya nih diambil dari salah. Untuk neraca itu semuanya diambil dari paling bawah ini. Jumlah kas ini, jumlah piutang ini, jumlah perlengkapan ini, peralatan ini, akumulasi ini, kemudian utang usaha ini, modal Tuan Baharudin sekian gitu ya. Ini tinggal memindahkan dari sini ke tabel neraca. Oke. Nah, ini kas tadi dari tabel yang paling belakang itu kan 12.615. Piutang, buka lagi boleh. Piutang, salah boleh. Piutang 250 dari sini nih. Nah ini ada kan piutang 250. Oke. Selanjutnya perlengkapan tadi ada dari kolom berikutnya ya. Sebelah kali clear ya. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan tadi ada 50. Nanti ini dijumlahkan harganya hasilnya 14.319.000. Nah, utang usaha ini yang ada di sebelah kanan. Utang yang di sebelah kanan ini. Yang tabel yang ada di sebelah kanan. Oke. Nah, ini utang usaha nih. Utang usaha 1.150.000. Modal 13.415 ya kan? Ingat. Nah, ingat. Oke. Nah, ini tadi utang usaha
1.150.000, modal 13 juta. Jadi dijumlahkan hasilnya 14.565. Nah, kenapa ini tidak sama? Ini kan ada, ini belum dijumlahkan semuanya. Ini ada peripo ya. Ini pasifa dan aktiva harus sama. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan YouTube. Halo, Oke, investor silakan kalian dan simak trader. dulu dari YouTube-nya. Banyak orang ingin kaya dan makmur, tapi tanpa disadari karena kurangnya literasi keuangan dan pengetahuan finansial membuat banyak orang melakukan kesalahan dalam mengatur keuangannya yang membuat walaupun karir naik, bisnis tambah bagus, tetapi bukannya memiliki aset yang banyak, tapi justru utang yang menumpuk. Di video ini saya membahas tentang 9 kesalahan utama yang membuat orang tidak bisa makmur dan kaya. Lihat video ini sampai habis dan jangan lakukan 9 kesalahan ini. Kita perhatikan 9 kesalahan orang-orang rata-rata saat mengelola keuangan. Coba perhatikan, siapa tahu kamu ada di dalamnya. Kesalahan yang pertama, penghasilan naik tetapi lifestyle naik lebih tinggi. Mayoritas orang saat penghasilannya naik, seringkali gaya hidup atau lifestyle juga naik. Iya kan? Seperti makan di kafe, nonton bioskop, Jadi belanja gara-gara di sedikit mall, sudah nongkrong di kafe, nongkrong di kafe, nonton. seperti jam tangan, sapu, sepatu, tas untuk meningkatkan gengsi mereka di mata teman, saudara, tetangga, dan orang lain. Di samping itu, dengan kenaikan penghasilan dan karir, membuat kepercayaan institusi keuangan akan naik, sehingga dari sebelumnya tidak memiliki akses untuk melakukan utang di institusi keuangan seperti bank, finance, dan lain-lain. Karena keuangannya naik, orang percaya. Akhirnya utang deh, karena itu intuisi keuangan mempercayainya, gitu. Atau gaya hidupnya ternyata justru lebih besar dari kenaikan penghasilannya. Disinilah seringkali terjadi awal bencana finansial seseorang yang karier atau bisnis sedang naik. Bukannya saat penghasilan naik, aset bertambah banyak, tetapi justru saat penghasilan naik, utangnya yang bertambah banyak. Yang kedua, tidak membuat anggaran bulanan, sehingga tanpa disadari banyak belanja yang tidak perlu. Banyak orang yang melakukan anggaran. Pernah nggak kalian membuat anggaran bulanan? Suka membuat anggaran bulanan? Jadi misalnya kalau oleh orang tua dikasih sekian 1 bulan, misalnya dikasih 1 juta sebulan. Wow. Ya, buat ongkos berapa? Suka bikinnya seperti itu. Berarti bagus itu. Teruskan itu. Ya. Saat melakukan pekerjaan di institusi atau di perusahaan. Di perusahaan ada yang namanya capex. Bahkan negara setiap akhir tahun selalu membuat yang namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini menunjukkan bahwa anggaran Kalian RAPBN, untuk sebuah perusahaan anggaran belanja dan sendiri. untuk sebuah negara. Iya. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga tidak membuat anggaran belanja bulanan untuk keluarganya, yang membuat kondisi finansial keluarga berantakan dan banyak orang yang jatuh miskin walaupun kondisi ekonomi negara dalam kondisi baik. Jadi kalau kondisi Anda susah, kondisi keuangan Anda kurang, yang salah bukan negara, yang salah Pemerintah negara. banyak orang yang berdoa seperti ini. Kesalahan yang pertama, penghasilan naik tetapi lifestyle naik lebih. Mayoritas orang saat KKP, RKKB, dan lain-lain tanpa disadari kenaikan lifestyle atau gaya hidup era setiap akhir tahun. Banyak orang yang bergurau seperti ini.
ngapain sih buat anggaran belanja seperti ngurus negara saja? Sebetulnya guruan itu benar. Sebuah negara kalau mau maju dan bertumbuh itu harus membuat yang namanya RAPBN. Demikian juga bisnis atau sebelum berakhir materi ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada. Oke, coba Nia dulu. Apakah semua perusahaan harus membuat laporan keuangan? Oh iya, itu harus. Karena apa? Karena perusahaan itu menghasilkan penghasilan dan juga ada beban itu. Otomatis dia harus membuat laporan keuangan. Ada lagi? Baik, Risa, boleh. Jika suatu perusahaan terkena rugi, siapa yang bertanggung jawab? Oke. Jadi kalau perusahaan itu rugi, yang bertanggung jawab adalah korporasi. Ada yang tahu korporasi apa? Oke. Korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu di dalamnya. Jadi mereka yang akan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, boleh Rifki. Bagaimana jika perusahaan mengalami kerugian? Jadi perusahaan mengalami kerugian jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan. Nah, bedanya kayak seperti kita dalam individu kita, besar pasak daripada tiang, peribahasanya banyak pengeluaran tapi penghasilannya tidak sesuai. Nah itu maka otomatis dia akan mengalami kerugian. Nah perusahaan kalau terus merugi maka dia akan bangkrut. Oke? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi berarti sekarang kalian mengerjakan LKPD ya. Bagikan sebentar LKPD-nya. Nanti dipresentasikan di depan ya. Ini per kelompok. Ini kelompok ini. Oke. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan per kelompok. Boleh kerjain yang sini? Iya, langsung di situ. Di situ ada kan nama dan sebagainya ya. Ya. Sebelum mengerjakan LKPD ini ada daftar pustakanya ya. Ini daftar pustaka dari yang ibu tadi sampaikan di PPT ini. Oke, terakhir ucapan terima kasih. Nah sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya di situ. Oke. Ada, ini kan ada covernya ya. Yang ini berarti nama anggota dalam kelompok kalian dituliskan. Kemudian aktivitas kelompok kelas 12 MIPA 2 karena kita ingin 12 minat ya. Kemudian kamu langsung mengerjakan halaman berapa? Ini materinya, ini materi, ini penilaian, ini penilaian. Ah ini bersama dasar akuntansinya yang harus kalian kerjakan. Kemudian di sini ada lembaran-lembaran yang harus kalian kerjakan. Oke? Silakan dikerjakan. Apanya? Yang itu laporan perubahan modal. Oke, lihat dulu. Laporan perubahan modal. Nah ini modal pertama nih yang 60 juta. Kemudian ini 39 juta itu modal bersih. Tadi yang dari itu, yang dari laba rugi. Maaf. Oke. Dari sini yang 39 juta. Nah, dari sini. Oke, ngerti? Oke, aman? Oh, 2022. Kan sesuai 2021 ya? Oh ya. 3 Desember 2021. Oh. 2019 berarti. Oh iya.
Nah, terus dari Ribu ya. 500 diambil dari tabel di sini ya. Ini Ribu. Nah, terus dikurangi 99.400 dikurangi 500, hasilnya itu 98.900. Nah, terus ke neraca. Aktifanya 81.400 diambil dari yang paling bawah jumlah dari kas. Terus yang kedua piutang jumlahnya 12 juta yang ini tabel paling bawah. Nah, terus perlengkapannya 15.500 total semuanya. Nah, terus peralatannya karena nggak ada jadi nilainya 0. Nah, terus dijumlahkan totalnya jadi 108.900. Nah, terus lanjut ke pasifan. Utang usahanya tadi 10 juta. Terus modalnya 98.900. Terus totalnya jadi ditotalkan ya modal sama utangnya jumlahnya jadi 108.900. Jadi aktifan sama pasifan Sama. silakan ditutup. Sebelum ditutup diperkenalkan dulu teman-temannya. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Iman Herlisa, Nama saya Fidel Esprianti. nama saya Tiara, nama saya Anissa, nama saya Cika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda sekarang kita latihan soal itu di Google Form. Silakan. Silakan. Malam.